Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Renat Praharsa di acara MDI Inspiration Talk. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat spesial karena di tengah keterbatasan beliau mampu tetap berprestasi dan mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan mendapatkan 2 medali emas di ASEAN Para Games 2017 dan tentunya masih banyak penghargaan lain yang dia dapatkan. Langsung saja kita sambut Mbak Laura Aurelia Dinda. Halo Mbak Laura, apa kabar? Oh, baik. Sehat Mbak? Sehat. Oke. Kapan nyampe Mbak ke Jakarta? Tadi malam. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sudah informasikan bahwa Mbak Laura ini adalah seorang atlet Paralimpik yang memang sangat-sangat spesial, sudah mempersembahkan emas banyak untuk Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, langsung mungkin aja saya tanyakan ke Mbak Laura kira-kira bagaimana proses perjalanan hidup beliau. Nanti kita mudah-mudahan bisa belajar dengan banyak. Sebelumnya terima kasih dulu nih Mbak sudah menyempatkan diri untuk acara kita MDI Inspiration Talk ini. Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu nih Mbak, kira-kira kenapa itu ceritanya bisa mulai berenang Mbak? Kalau berenang sih dulu aku awalnya kelas 3 SD, terus aku kan asma berat. Terus kayak dokternya bilang, ini buat terapi kita berenang aja gitu. Terus pas berenang itu kok saya ngelihat teman saya, dia tuh berenangnya cepet banget. Sedangkan saya tuh masih kayak ipik-ipik gitu. Nah terus padahal dia secara akademis itu sebenarnya biasa aja. Sedangkan saya waktu itu tuh kayak lebih pintar. Iya lebih pintar. Biasa bocah kan pengennya tuh, aduh ini nggak boleh nih gue kalah sama dia. Terus berusaha ngalahin dia pertamanya. Habis ngalahin dia, terus kayak guru sekolahku melihat bahwa oh ini anak kayaknya bakat renang. Diikutin lah lomba ecek-ecek tingkat kota. Nah di tingkat kota itu menang, dapat medali plastik yang murahan gitu aja. Tapi kan kalau dulu SD tuh menang diumumin gitu kan di sekolah. Terus begitu diumumin, ditepuk tanganin. Menjadi anak tunggal, terus dapat perhatian sebegitu banyak. Jadi kayak enak banget ya diperhatiin satu sekolah gitu. Jadi aku habis itu ikut berenang yang ke arah profesional. Jadi udah mulai fokusnya ke lomba-lomba bukan yang terapi lagi. Nah gitu udah, jadi sejak kelas 4 mungkin udah mulai ke yang serius berenangnya. Oke. Menarik. Berarti jadi dari kelas 3 SD mulai berenangnya? Udah lama juga ya berarti ya? Oke. Nah mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah waktu itu kan sempat ngalamin cedera nih Mbak? Iya. Sempat ngalamin cedera sehingga waktu itu sempat ada insiden juga. Waktu itu gimana, coba mungkin bisa ceritakan? Dulu itu sebenarnya aku jatuh pertama itu di lomba yang buat Popda Ini SMA. udah mulai profesional berarti ya? Iya, itu umur 15 tahun, udah SMA kan kelas 2, terus jatuh. Nah jatuh itu sebulan kemudian tuh nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Terus saya tuh kayak cium lutut itu pergerakan yang cukup ekstrim dianggapnya untuk ortopedi gitu kan. Terus tulang saya yang mungkin sudah patah saat itu, tapi masih dalam satu garis dianggapnya, terus misah. Misah, terus pecahnya kemana-mana, terus saya nggak bisa gerak dikit-dikit sakit. Jadi mau tidak mau harus operasi, gitu kan. Jadi dari saya ngerasain sakit itu, kita butuh waktu seminggu untuk operasi. Kenapa butuh seminggu? Karena waktu itu di Solo, itu MRI-nya cuma ada satu di satu rumah sakit aja. Sedangkan saya dianggapnya bukan urgensi karena istilahnya saya tidak yang mau mati atau gimana gitu kan. Jadi harus diutamakan yang kayak gitu dulu. Sedangkan saya enggak. Nah, itu harus tunggu seminggu dulu baru harus hari ke-9 operasi. Udah gitu. Jadi emang udah cukup telat hitungannya untuk operasinya. Jadi memang mau tidak mau pasti ada defect yang tidak bisa dihindari. Sembuhkan lagi gitu ya. Oke. Menarik. Nah kalau dari situ terus gimana perasaan Mbak Dinda waktu itu? Kalau pertama tahu patahnya itu sebenarnya masih optimis sih. Kayak ini saya cedera biasa aja gitu. Iya, ini udah nggak apa-apa, recovery biasa. Berapa sih 3 bulan gitu kan? Sebelumnya pernah ngalamin cedera? Kalau cedera sih enggak, cedera paling cedera olahraga yang otot gitu-gitu doang. Kalau yang sampai patah gitu enggak sih. Mungkin setelah 3 bulan setelah operasi, bulan keempat itu kok nggak ada perubahan yang signifikan. Itu barulah kerasa bahwa oh iya ini kenapa nih? Pertamanya kenapa nih ini nggak ada perubahan? Terus marah-marah dengan kondisi masih denial. Jadi kayak enggak, ini gue harus sembuh, pokoknya gue nggak mau tahu, harus sembuh. Karena based on dokter, jadi dokter ortopedi dan dokter saraf dan dokter health medik itu mengatakan hal yang berbeda. Dokter ortopedi obviously kayak dia ngoperasi lo bakal sembuh. Sedangkan dokter health medik bilangnya
kamu berdiri aja udah bagus. Oh, oke. Gitu. Jadi emang sedikit ada perbedaan dari Ortopedi dan diagnosis ortopedinya. kedua dokter itu. Nah, saya sendiri masuk bulan keempat itu masih denial, masih marah-marah gitu-gitu sampai itu akhirnya itu berlangsung saya bisa bilang hampir setahun. Saya sempat mau bunuh diri juga karena di saat itu kondisinya saya atlet kan dulunya, kemana-mana sendiri. Terus tiba-tiba ada kejadian seperti itu, mau nggak mau harus bergantung sama orang lain. Saya nggak mungkin kemana-mana sendiri, dan saya belum tahu caranya untuk kayak membawa badan saya sendiri dengan hanya tangan saja, gitu. Jadi emang suatu perubahan besar dalam hidup saya, dan saya nggak bisa nerima itu, apalagi saat itu masih remaja, kondisinya di mana hormon saya tidak stabil gitu kan. Masih umur 15 tahunan? 15 tahun itu, jadi 15 transisi ke 16 saat itu. Jadi saya emang pengen bunuh diri, itu sempat terjadi. Jadi depresinya itu cukup lama, 1,5 tahun itu baru saya kayak, oh ya ini gue tidak bisa sembuh lagi, apa yang harus gue lakukan itu baru di 1,5 tahun itu. Kayak sadar bahwa ini gue marah-marah percuma. Oke.